kita terlebih dahulu berdoa. Baiklah, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Siapakah itu diantaranya? Yang terdiri dari 9 wali yang disebut dengan Wali Songo. Anak-anak Ibu, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari materi pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami dan mendeskripsikan tentang menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, untuk penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini akan menjelaskannya melalui video pembelajaran. Untuk itu, buka link video pembelajaran kamu ikuti dengan seksama, kamu dengarkan, kamu pahami, kemudian kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggores keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yang artinya 9 wali. Ke-9 wali tersebut adalah 1. Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi. Pusat kegiatan dakwahnya di Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel. Nama kecilnya Raden Rahmat, yang berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui peran beliau, lahirlah generasi Islam yang tangguh. Salah satunya Raden Patah merupakan Sultan pertama Demak. 3. Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya dalam penyebaran agama Islam di Bukit Giri, Gresik. 4. Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat, yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. 5. Sunan Derajat. Nama kecilnya Malik Muni, juga putra Raden Rahmat, dengan pusat kegiatannya di daerah Derajat dekat Sedayu, suatu wilayah antara Gresik dan Tuban. 6. Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Pusat kegiatannya di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 7. Sunan Gunung Jati, yang disebut dengan Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 8. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. 9. Sunan Muria, yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Selanjutnya, masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai berikut. 1. Sunan Ampel
membuat peraturan-peraturan yang Islam untuk masyarakat Jawa. 2. Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. 3. Susuhunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, membuat geramah. 4. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. 5. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender, siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan. 6. Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat gamelan dan mengubah irama gamelan. 7. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul, seperti tandu. 8. Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, membuat peraturan, undang-undang, hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. Selanjutnya kemudian adalah menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan sebagai implementasi dari pelajaran tentang perkembangan Islam Indonesia adalah: 1. Menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam. 3. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. 5. Belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat tentang Islam dengan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. A. Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia, saling menghormati dan tolong menolong. B. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajat semua manusia sama kecuali takwanya. C. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, dan mengharamkan manusia saling berselisih, bermusuhan, merusak, dan saling mendengki. D. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Melalui prinsip-prinsip di atas, ajaran Islam sangat menarik perhatian penduduk Indonesia. Dengan demikian, dakwah dan pengaruh Islam makin luas, baik di kalangan masyarakat biasa maupun bangsawan, karena Islam menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kamu tadi mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran, Ibu harapkan kamu dapat memahaminya, kemudian bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kamu mencontoh tokoh-tokoh keteladanan dalam sejarah perkembangan Islam. Dalam anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kamu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat
dan jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi